Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kisami Haji, kultivator spiritual Nusantara. Kali ini Kisami Haji akan mengangkat tema yang mungkin belum banyak atau memang menjadi pertanyaan di dalam benak teman-teman semua, yaitu sisa jiwa dan teknik-teknik kultivasi dalam spiritual. Kekuatan energi yang berlipat ganda, refleksi dan aplikasinya. Nah, mungkin ya saya telah lama mengkaji sebuah pesan mengenai energi interpersonal, bagaimana kekuatan ini tidak hanya ditransfer, transmission, tetapi dapat berlipat ganda ketika dua individu saling merefleksikannya kembali. Itu seperti kita lakukan dalam kultivasi ganda. Inti dari pemahaman ini adalah energi tidak hanya diberikan, energi berlipat ganda ketika dua orang merefleksikannya kembali. Jadi energi itu bisa juga dipengaruhi oleh orang lain atau memang terkontaminasi oleh orang lain atau energi-energi eksternal lainnya. Nah, perspektif ini didukung oleh penemuan-penemuan dan penafsiran berbagai frase-frase kuno ya, baik itu di ajaran agama ataupun memang ajaran-ajaran dari berbagai sekte, yang berarti kita juga kira-kira untuk memperkuat amplify-nya penemuan ini memang telah mengubah cara pandang saya tentang proses memberi dan menerima energi. Jadi kita juga bisa mentransferkan energi kita kepada orang lain atau transmissionnya. Nah, mekanisme amplifikasi ini awalnya memang sebuah pemikiran umum adalah bahwa pemberian energi hanya proses untuk satu hara aja. Satu orang memberi dan yang lainnya menerima. Seperti tangan kiri itu menerima dan ini mentransferkannya. Namun saya juga menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Satu hal untuk sekedar memberi energi aja, tetapi jika kita memberikannya kepada seseorang yang juga memberikannya kembali atau mantul energi yang kepada kita, maka kita itu sudah membangun energi di antara kita sendiri. Nah, ini adalah fenomena yang sinergis ya, saling terkait. Ketika energi yang diberikan atau dipantulkan kembali itu tidak hanya kembali ke sumbernya, tetapi menciptakan sebuah medan energi yang lebih kuat. Proses ini adalah esensi dari amplifikasi yang akan menyebabkan energi itu berlipat ganda secara timbal balik. Jadi kalau kita memberikan ke sana, sana juga memberi, dia akan energi yang ada di etheric kita itu akan lebih menebal. Jadi kekuatan ini tidak terbatas pada interaksi pribadi ya. Jadi ini adalah sebuah potensi dampak yang kuat terhadap ya pribadi kemanusiaannya. Jadi dikatakan bahwa jika kita semua bisa melakukan ini, sebenarnya semua umat manusia akan mengambil langkah-langkah lain dalam evolusi. Jadi belajar kultivasi atau untuk menjadi kultivator itu, atau belajar spiritual atau belajar kesadaran, sebenarnya adalah sesuatu yang benar-benar dekat ya, hanya ada di bawah hidung kita. Dan pada intinya interaksi timbal balik ini memberi dan menerima kembali, bukanlah sekadar pertukaran energi yang netral. Jadi ini adalah penciptaan efek sinergis yang secara eksponensial melipat gandakan dan memperkuat energi sebelumnya. Kekuatan ini juga yang akan berdampak besar baik dalam skala pribadi dan membangun koneksi jaringan yang lainnya. Jadi transmisinya benar-benar sesuatu yang vibrasi yang akan mendukung manifestasi Anda selama ini maupun dalam skala potensial untuk memajukan evolusi kesadaran manusia secara kolektif. Jadi ada yang bertanya tadi itu sama saya, apakah energi kita bisa dipengaruhi oleh orang lain? Ya, karena memang energi itu tidak bisa dihancurkan, tetapi dia akan membentuk pola-pola energi yang sejenis. Jadi energi ini tidak hanya diberikan kekuatan energi
berlipat ganda ketika dua orang saling merefleksikannya. Kita beri sebentar, kita undang dulu teman-teman yang lain. Saya akan bagikan linknya. Itu hanya mukodimanya aja. Tapi kembali kita kepada tujuannya, yaitu belajar kultivasi di dalam kultivator. Ini saya akan bagikan dulu ke teman-teman ya. Buat yang sudah melaksanakan ibadah sholat isya, silahkan bergabung dengan Kisami Haji. Kita bagikan dulu sembari kita nunggu teman-teman yang lain ya. Buat teman-teman yang mau bikin kopi dulu, monggo silakan. Saya udah ngopi tadi. Buat teman-teman yang berminat juga bergabung di kelas online, tapi melalui WhatsApp ya, grup WhatsApp, silahkan tinggalkan nomor HP-nya, nanti saya akan invite. Jadi tadi juga ada yang tanya sama Kisami Haji, waktu dia mengalami kontemplasi di kota Palembang, tiba-tiba ada sesuatu yang ingin masuk ya ke dalam lautan kesadarannya. Nah, dia saat itu memang agak menolak, tetapi mungkin bahasa tubuhnya dia mengatakan menerima. Nah, saat dia mengatakan menerima, maka masuklah sisa jiwa ini. Nah, jadi saya akan jelasin rinciannya nanti satu-satu ya. Jin, kodam, sisa jiwa itu sangat berbeda. Kalau jin atau kodam, ya jin dulu kita mengatakan itu adalah makhluk Allah juga, termasuk malaikat. Jadi itu ada di alam eterik, di luar dari tubuh kita. Jin bisa sampai merasuk hanya kepada jaringan darah ya. Makanya ada beberapa orang memang yang sampai ya mengalami sindrom ya. Saya katakan disorder syndrome. Jadi kalau itu paling banyak kejadian yang biasa kita lihat-lihat ya di masyarakat atau di lingkungan kita, ada yang mengalami kesurupan, trans segala macam. Itu sebenarnya paling gampang ya tabok aja, sebenarnya udah metu tanpa amalan pun bisa ya. Kalau khodam atau khodamul malaikat atau sejenisnya lah ya, atau korin segala macam, itu memang ada beberapa yang memang warisan dari leluhur atau warisan DNA. Mungkin di sananya dulunya
orang-orang sebelum kita pernah memilikinya, maka dia tetap penjaga. Makanya itu disebut guardian angel ya, yang menjaga anak cucu ke bawahnya, karena mungkin dia warisan dari sesuatu yang memang pernah diamalkan atau pernah dijalanin. Jadi mereka kan nggak punah ya. Kalau jiwa bisa hancur, tapi tubuh bisa hancur, tapi kalau mereka mungkin akan mengikuti anak keturunannya. Nah, sedangkan sisa jiwa ini adalah pendatang. Jadi saya katakan seperti kayak passenger ya, penumpang lah ya, penumpang di cangkang kita. Tapi ini juga sesuatu yang agak fenomenal ya. Tidak semua orang bisa. Ada yang memang mencari untuk yang seperti itu, tapi ada juga yang memang didatangin karena mereka lihat mungkin cangkangnya bagus ya, atau punya memiliki tulang bagus, dudukannya bagus, dan energi spiritualnya juga bagus. Ntar saya bagikan dulu ke teman-teman yang lain ya. Ada yang mau nih. Oke. Buat anggota dari grup WhatsApp, saya ucapkan dulu terima kasih sudah hadir di sini, Pak Ardan dan Acok Silo dari Tubaba. Mungkin teman-teman yang lain masih aktivitasnya masih ada ya. Kita lanjut. Jadi ada sesuatu yang memang sisa jiwa itu masuk ke dalam lautan kesadaran. Nah, kita jelaskan dulu di depan sini, ini adalah kelenjar pineal atau kita sebut frontal cortex ya. Jadi ini sebenarnya adalah sensor yang utama untuk dunia-dunia seperti itu, dunia-dunia spiritual. Jadi dia bisa merasakan ini boleh atau tidak. Nah, sebelum dia masuk ke dalam benar kesadaran, sebenarnya di sini sudah ada sensor. Kalau dia percaya, ya, dia sudah mulai membuka. Ya. Kalau dia percaya itu masuk ke dalam RAS dulu, reticular activating systemnya. Jadi di sini juga disaring lagi, ini informasi boleh masuk atau tidak. Nah, saat itu RAS itu mengizinkan, maka dia akan sambungkan ke critical cortex-nya. Critical cortex ini kan pintu masuk untuk sesuatu informasi yang dia percayai. Nah, saat ini terbuka, ini biasanya gelombangnya gelombang theta ya. Jadi ada beberapa orang yang memang sulit untuk menerima nasihat, tetapi kalau dia percaya kepada sesuatu atau seseorang, maka critical cortex-nya terbuka. Nah, saat critical cortex ini terbuka, dia akan mempercayai 100% apapun informasi yang masuk itu. Nah, tetapi masih ada lagi di dalam ini yang namanya lautan kesadaran. Nah, di lautan kesadaran itulah yang sisa jiwa atau energi sejenisnya itu masuk ke situ. Jadi ada level-level untuk masuknya dulu. Saat dia masuk ke situ, di kesadaran itu, di lautan kesadaran, dia juga tidak bisa langsung menguasai cangkang ini, tubuh ini. Karena di situ kan sudah ada benteng lagi, yaitu Daluo. Saya ngatakannya Daluo Agung. Memang perkamen atau yang diwariskan dari dulunya. Ya, ada energi primordialnya di situ. Jadi dia untuk menguasai kita belum tentu bisa. Maka dia hanya memberikan informasi. Nah, ini kehendak, dia memiliki kehendak nih, sisa jiwa memiliki kehendak, sedangkan kita juga memiliki kehendak. Saat dia masuk itu berarti kita sudah 1000% mengizinkan dia untuk masuk ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu saat dia masuk bisakah kita keluarkan? Nggak bisa. Kalau dia sudah masuk di lautan kesadaran, saat dia pun kita mau keluarkan belum tentu bisa keluar. Ini belum tentu ya. Bisa keluar dengan satu teknik tersendiri. Ya, biasanya saya menggunakan teknik pernapasan khusus yang untuk mengeluarkan ini secara paksa. Tetapi untuk yang awam atau pemula sulit banget untuk mengeluarkan ini. Ya. Nah,
Saat kapan dia mau keluar? Saat dia sendiri punya kehendak untuk keluar, tetapi belum tentu juga dia bisa keluar. Ya, jadi sesuatu energi yang atau sisa jiwa ini saya katakan dia pengen keluar, misalnya dia nggak tahan di situ karena mungkin ada tekanan ya, tekanan hukum langit dan hukum bumi di situ yang memang kita sudah dibekali dengan Nur Muhammad juga ada di dalam itu. Jadi mereka ini mau keluar nggak bisa sekendak hati mereka. Berarti saat dia keluar itu menunggu momennya saat energi kita lemah, mungkin kita dalam keadaan sakit parah. Nah, itu pintu itu seperti lebih kecil dari lubang jarum ya. Itu udah luar itu, lautan kesadaran tuh. Jadi saat itu terbuka mungkin melebar, saat posisi fisik kita lemah, dia bisa keluar. Berarti dia memang sudah menunggu momen ini untuk keluar. Jadi dia bisa keluar sendiri dengan keadaan kita yang memang kondisinya sangat-sangat lemah sekali. Jadi kalau yang sudah masuk belum tentu juga bisa ya, bisa tidak dia menguasai kita karena kita juga sudah diprotek ya di situ secara alamiah. Ya, maka disebut ya Robiah di situ apa ya? Wakur Robi akin mukolasikin warin mulajasikin wajan milandu kesultanan nasiro. Di situ tuh benar-benar sudah ada penjaga guardian angelnya di situ. Jadi pintu-pintu ini juga sudah dijaga. Ya, jadi ada guardian angel di situ. Dan sejak kita lahir juga kita sudah apa ya? Kita sudah bikin perjanjian dengan Sang Pencipta, dengan Allah itu sendiri, bahwa Dia adalah Allah dan kita adalah makhluk, sudah dijelaskan semua di situ. Dengan syahadat yang pertama ya. Jadi nanti kamu besarnya begini, jadinya ini, rezeki kamu segini. Jadi kita sudah ditentukan dengan blueprint yang memang sudah dibentuk secara alami dari alam semesta. Nah, soal nanti dia keluarnya, nanti dia dididik dengan keluarga yang memang tidak sejalan dengan passion dia, itu lain urusan. Jadi kita hanya membahas tentang spiritual ini dulu. Jadi ada kekuatan primordial yang bisa masuk ke dalam ini melalui beberapa bentengnya. Jadi ini saya persingkat sebenarnya masih banyak lagi benteng-benteng yang ada di tubuh kita. Jadi pada dasarnya seseorang itu nggak bisa kesurupan. Ya, saya garis bawahi sekali lagi, saya ngomong manusia itu sebenarnya tidak bisa kesurupan. Ya, apakah dia mengalami trans saat dia berkontemplasi? Bisa, tapi dia hanya di luar, bukan sampai masuk. Yang bisa masuk itu adalah sisa jiwa. Jadi makhluk lain tuh nggak bisa masuk ke dalam lautan kesadaran kita, nggak bisa. Jadi kalau Mas Harli ada nanya, bisakah kita terkontaminasi energi yang lain? Bisa. Tapi kalau masalah sisa jiwa ini agak berbeda. Jadi Mas Irwan juga nanyanya seperti itu. Jadi sesuatu ya, apakah bisa diruqyah? Nggak bisa. Saya jamin itu nggak bisa. Jadi ada satu teknik khusus yang memang harus dipelajari supaya bisa keluar, yaitu jurus 6 dan handarun. Itu digabung. Jadi benar-benar teman-teman yang belajar jurus itu memang bisa memaksa sisa jiwa itu keluar. Ya, tetapi kan kita juga kadang-kadang memang orang-orang atau beberapa orang mungkin di lingkungan kita atau di sekitar kita yang memang justru mencari sisa jiwa itu untuk merubah nasib. Ya, apakah sisa jiwa bisa merubah nasib? Walau alam. Ya, karena itu juga dia punya pemikiran sendiri, kehendak sendiri. Kita juga punya kehendak dan pemikiran sendiri. Bentar ya. Saya buka di sini dulu. Masih banyak juga sih pertanyaan mereka ini yang nggak bisa saya jawab satu-satu. Cuman ya garis besarnya cuman itu aja yang bisa sampaikan duluan ya. Santai ya. Baru mulai juga. Nah, kembali lagi kita akan mereview teman-teman yang memang aktif dengan yang nggak aktif nanti
yang nggak aktif kita akan keluarkan. Karena saya tetap kembali mencari 5 orang ya, kandidat. Memang untuk saya ajarin benar nih. Dari 5 orang ini benar-benar saya akan ajarin, saya akan kasih semua skill saya, pengetahuan saya untuk kebaikan. Ya. Tadi Pak Ardan kayaknya ada nulis di WA tapi dihapus ya. Saya belum sempat baca itu karena saya memang lagi sibuk. Apa itu Pak? Buat Aco ada yang mau ditanyain nggak, Cok? Saya juga membuka langsung ini ya. Kalau memang mau konsultasi langsung saya bisa hidupkan kameranya biar kita bisa ngobrol langsung, bisa. Tinggal kirimkan permintaannya aja. Jadi saya bisa langsung sharing bersama gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada sisa jiwa tadi. Sisa jiwa ini ada beberapa orang yang memang menukarnya juga ya. Jadi separuh jiwanya juga ditukar dengan sisa jiwa tersebut untuk secara ekstrim, saya katakan secara ekstrim untuk merubah nasib dia. Jadi bahasa abandon identity itu ada yang memaksa dengan jalur yang agak salah kirim, gak apa-apa. Jadi agak memaksa supaya percepatannya. Jadi kategorinya yang pesugihan itu sebenarnya masuk ke dalam kategori energi sisa jiwa ini. Ya. Suaranya clear ya Pak? Cok, suaranya clear nggak Cok di sana Cok? Dari video-video sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak Pak? Saya ini berharap memang sebelum Ramadan kalau bisa ya kita tatap muka dulu lah ya. Apa memang yang mau diambil untuk kelanjutannya ya. Untuk kelanjutannya memang apa sih? Apa kita memang cuma pengen mendapatkan ininya aja ya, pengetahuannya aja, wawasannya aja, atau memang mau terjun langsung untuk di bidang kultivator. Karena untuk di bidang kultivator ini memang banyak banget ya tahapan-tahapan yang harus diambil. Tapi kalian bisa pilih yang menurut kalian sanggup aja, karena kalau seluruhnya mungkin sampai gila juga ya. Jadi saya langsung disclaimer, saya tidak mengajarkan yang aneh-aneh, tetapi wawasan ini kalian bisa dapatkan dengan cuma-cuma ya di grup ini, dan kalian mungkin bisa membuat satu buku, dan buku itu bisa dijual di link ya, di link ya. Jadi itu sebagai tambahan ya, tambahan penghasilan. Jadi saya benar-benar silakan ya, mau di-share di lewat buku, dijual dengan cara online ya. Kita buka linknya, link. Saya juga punya link ya. Sangat gampang sekali. Yang pertama memang kita tes dulu ya. Biasanya kita tes dulu dengan yang seperti ini ya. Ini kita biasa aja relax ya. Relax nggak pakai amalan atau segala macam, kita relax ya. Ya kita rasakan dulu energi, karena di depan-depan sini kan kita punya energi nih. Kita rasakan dulu ya. Kalau dia memiliki sisa jiwa, karena dia punya kehendak kan, biasanya dia tidak mau diketahui ya. Diketahui. Ada beberapa orang yang memang tidak tahu ya bahwa di dalam diri, di lautan kesadarannya ada sisa jiwa yang lain. Tetapi pengalaman saya secara pribadi, sisa jiwa itu kalau masuk kita tahu.
Bohong kalau kita nggak tahu. Ya, sekali lagi saya bilang, saat di lautan kesadaran itu ada sisa jiwa, ada energi sisa jiwa, ya, kita pasti tahu. Karena seperti gini loh, lautan kesadaran itu anggaplah satu ruangan. Dan ruangan itu yang ngerti cuma diri kita sendiri, ya, melalui kesadaran itu. Makanya belajar kesadaran itu di situ. Belajar spiritual itu di situ. Saat ada sesuatu yang masuk ke ruangan itu, ya bohong kalau kita nggak tahu. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, apakah kita tahu ada sisa jiwa atau ada penghuni di dalam ruangan itu? Ya, ya kita karena nggak belajar kesadaran, jadi kita nggak tahu. Kalau sudah dimasukin, ya, dimasukin sesuatu, gitu. Di lautan itu, di ruangan. Makanya saya nanti ke depannya ada istilah ruang rahasia. Ruang rahasia di dalam kesadaran itu sebenarnya ruang. Nah, seberapa besar ruangan itu sebenarnya kita sendiri yang tahu. Nanti bahkan kita bisa mengajak orang masuk ke dalam ruangan itu. Itu yang level kultivasi yang atasnya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arli. Ya. Oke. Tanda masuknya apa gimana ya? Untuk yang ini, kan Pak Ardan nanya, untuk memastikan apakah kita dikendalikan sisa jiwa atau tidak, bagaimana? Nah, jadi caranya cuman begini, ya. Kita rasakan energi dulu, karena kita kan lagi belajar energi nih pemulanya. Ya, ada panas, ada dingin, ada seperti listrik statis. Ya, kalau udah, ini benar-benar kita heningkan dulu, nggak pikiran kita heningkan, tenang ya, rasanya tenang ya, jiwa kita sudah tenang ya, tidak terbeban apapun, tidak mikirkan apapun, kita cuman ingin ya, niat ya, melubi niatnya, saya pengen tahu ya, apakah saya punya khodam, atau saya didampingin jin, atau memang ada sesuatu energi yang saya tidak ketahui di dalam lautan kesadaran, bukan di tubuh ya, lautan kesadaran. Nah, ganti ya, tangan kiri, tangan kanan, boleh. Ya, kan saya bilang rasakan dulu, ya, rasakan dulu. Itu saat ada pemberontakan, karena sisa jiwa itu punya kehendak. Saat kalian begini dia nggak mau, itu berarti ada sesuatu penyusup di situ ya. Yang kalian dia nggak mau, dia nolak misalnya. Padahal kalian secara akal sehat, begini ini paling gampang kan ya, paling gampang kok, pasti bisa. Tapi secara spiritual, kalau ada sisa jiwa, dia pasti berontak. Dia kalau penyusup itu nggak ingin diketahui, ya, nggak ingin diketahui. Nah, kembali lagi saya garis bawahi, sisa jiwa kalau masuk ke dalam kesadaran kita, ini lebih tekanannya ke situ ya. Bohong kita tidak tahu. Sama seperti rumah kita. Masa sih ada orang masuk nggak tahu? Ya, apakah kita pergi tiba-tiba ada yang masuk, kan nggak mungkin. Itu berarti sudah nemen banget gitu. Ya, sampai rumah pun dimasukin orang kita nggak tahu. Nah, lautan kesadaran itu mendeteksi, ya, makanya deteksi spiritual yang melalui lautan kesadaran, energi kesadarannya. Itu bisa mendeteksi sesuatu yang aneh-aneh. Jangankan di dalam, di luar pun kita bisa tahu. Oh, ini ada ini, gitu ya. Kalau di luar paling gampang nggak cara ngetesnya. Tadi saya sebenarnya harus ke tempat si Dian ya, salah satu anggota baru di grup WhatsApp kita, tetapi karena cuaca, jadi saya batalkan. Tadinya saya mau live di sana, saya batalkan besok aja, paling habis asar lah ya, karena dia juga kerja sebagai ASN di Kominfo, jadi dia nggak bisa, jadi nunggu agak sorean. Nah, kalau di luar, kalian bisa lihat penghuni ya, penghuni lain. Cara deteksinya paling gampang juga. Cari center ya. Ini ya, center ya. Center. Kalian anukan di tembok. Ini kan warnanya putih nih ya. Kalian geser semuanya, ngeceknya. Apakah ada energi lain? Semuanya boleh deteksi. Kalian main aja, biasa aja. Nggak usah terlalu serius banget ya.
Kalau warna ini merah, tiba-tiba merah, berarti di tembok itu ada energi yang lain. Gampangan ini ditempelkan banget ke tembok ya, kepalanya. Saya sudah siapkan alatnya sebenarnya. Ya. Kalian bisa jalankan keliling rumah aja. Kalau dia merah atau kuning ya, atau kok tiba-tiba hitam ya, atau rada redup atau segala macam, ya itu kalian bisa tahu sendiri lah ya. Ya, ini kan putih tuh ya, tuh, putih. Ya, tuh agak redup ya. Ini bukan pantulan sebenarnya ini. Ya, ini bukan pantulan ya. Ini saya geser ya. Ini saya geser. Ini bukan pantulan ya. Kalian mungkin lihat juga ya. Ini bukan pantulan sinar ya. Itu aura ya. Tuh, kita geser ya. Dan agak berbeda ya. Ya. Tuh ya. Mungkin kalau kalian lihat agak berbeda di situ. Oke, kita jauhkan ya. Jadi kalau untuk eksternal kalian bisa gunakan media center. Center apa aja ya. Itu bisa. Nah, kalau ada yang merah, nyantai aja, nggak usah takut, nggak usah apa. Ajak Aki ke tempat kalian. Ya, ajak Aki ke tempat kalian. Energi itu, energi spiritual itu selain kita bisa transmisikan ke orang lain bisa transmisi ke kita. Ya. Kita juga bisa menangkap energi-energi seperti itu sebenarnya sumber daya energi ya. Jadi kita bisa menyerapnya melalui teknik kondensasi jantung kalau saya bilang. Itu teknik yang karena memang melalui kondensasi jantung lah kita bisa menarik energi-energi eksternal seperti itu ya. Atau energi astral. Saya katakan itu masih energi eterik. Tapi yang jelas saya garis bawahin lagi, saat ruangan di dalam lautan kesadaran itu dimasuki oleh sesuatu energi atau sisa jiwa, saya katakan, bohong kalau kalian nggak tahu. Ya, pasti tahu. Makanya kalau sampai kita nggak tahu nemen, maka disinilah kita tujuan kita belajar untuk berkultivasi, menjadi seorang kultivator, belajar kesadaran, ya, mengendalikan pikiran kita, merasakan rasa yang ada di dalam lautan kesadaran itu sendiri, dan mengerti jiwa kita sendiri. Nanti saat kalian sudah deep, ya, kita juga bisa menggunakan teknik past life regression, ya, bisa mengetahui masa lampau, ya. DNA apa aja yang ada di dalam diri kita, itu agak dalam, mungkin di level 2 ya. Jadi yang aktif akan naik level di grup yang kedua, level 2. Yang tidak aktif, ya jangan marah, jangan sakit hati, akan dikeluarkan dari grup. Karena saya cuma mencari 5 orang, ya, hanya 5 orang. Dan ini benar-benar buat penerus ya. Karena mungkin kalian lihat lah ya, di konten atau di sosial media yang eksis ya, beberapa orang praktisi yang masih eksis itu bisa dihitung pakai jari ya, yang bukan komersil ya. Kan kebanyakan yang tampil itu punya motif ya, punya motif, nggak menyalahkannya juga, nggak maido juga, karena walaupun kita sudah ada guru-guru spiritual atau supranatural, kalian benar-benar harus belajar benar-benar dasar-dasarnya ya. Kalian mau belajar sama siapa aja silahkan, nggak apa-apa, saya juga nggak dibatasin ya. Karena untuk menjadi seorang guru yang benar-benar guru ya, sorry, agak buffering, ngelak dia, entah memorinya penuh, entah jaringannya yang memang gangguan, karena di depan juga hujan ya. Makanya saya bilang
kelas online ini kalau bisa ada tatap mukanya. Tinggal kalian rembukan rame-rame di situ di grup, ngomong kapan mau kita tatap muka secara offline. Kalau bisa sebelum Ramadan ya. Kalau Ramadan saya nggak nerima yang seperti itu. Atau habis Lebaran. Jadi kalian bisa saling komunikasi di antara anggota. Yang saya berharap memang ada kemajuan yang signifikan. Apa yang kalian dapatkan dari saya, ya kalian bisa mereview lagi apa yang kurang-kurang. Ya. Mas Arwi kalau mau nanya silakan, nggak apa-apa. Mas Didin kalau mau nanya bisa. Kolom komentar aja Mas Arli, pakai WA. Iya ngelak terus ini sinyalnya. Iya memang kalau Mas Arli kan memang sudah konsultasi sama saya, memang ada sisa jiwa di situ karena memang selalu ngeretokin dan itu memang nanti saya akan ajarkan cara mengeluarkan paksa ya. Saya nggak di live ini nggak. Karena ini adalah fasilitas yang kalian dapatkan nanti dari saya. Ya, jadi untuk yang teknik seperti itu tidak dipublish ya. Saya tidak share di live streaming karena itu khusus anggota paguyuban Asma Jati Kusuma. Kalau di-share di sini kan karena memang tidak ada pengarahannya, tidak ada pendampingannya, ditakutkan teknik ini salah ngambilnya gitu. Bahkan di YouTube pun saya nggak berani mengeluarkan ini teknik ini. Jadi ini teknik khusus ya. Ada beberapa amalan yang memang juga kalian harus hafalin, harus pahamin juga, dan harus mengerti juga ya. Mas Arli kalau bisa di kolom komentar aja ya di live streaming ngobrolnya. Jadi teman-teman bisa membaca pertanyaan Mas Arli. Ini saya angkat juga ke situ ya. Saya angkat aja ke situ. Nih. Saya angkat aja. Sisa jiwa ini yang saya rasakan itu terbayar orang yang habis ketemu atau ngobrol atau interaksi dengan saya. Nah kalau memang iya bagaimana cara menghilangkan? Ya memang tadi sudah saya bahas juga ya. Saat sisa jiwa itu memang sudah ada di lautan kesadaran kita. Dia punya kehendak, kita punya kehendak. Nah kehendak kita kan dia metu. Tetapi dia belum tentu mau metu. Nah teknik untuk memaksa dia keluar itu memang ada satu caranya, memang dipaksa banget gitu ya sampai benar-benar dia keluar, itu bisa ya, tekniknya itu bisa, cuman memang harus offline. Saya nggak bisa memberikan teknik itu di sini karena ini yang nonton kan banyak ya. Dikhawatirkan penggunaannya salah karena tidak ada pendampingan atau arahan dari saya. Gitu. Jadi seumpama saya habis interaksi sama Aki, nah ini setelah Aki berlalu dan setelah benar saya masih terbayang sama Aki, oh itu enggak ya, itu beda. Itu beda, itu bukan, itu memori ya, memori. Saat mata ini kan menyimpan memori, mendengar itu panca indera. Panca indera itu menyimpan semua memori ya, energi itu menyimpan ya. Menyimpan, terbayang atau segala macam, itu namanya attention ya. Kemarin kita bahas tentang attention dan transmisi ya. Saat kok kita masih ingatan nama Aki, oh begini-begini, atau memang kita nggak lagi live atau nggak video call, nggak nelpon, tiba-tiba kok
Mas Harli ingat Aki, itu atensi. Atensi itu sesuatu perhatian yang ditujukan kepada seseorang, ya. Terus ditransmisikan melalui energi spiritual walaupun jarak, ya, karena memang metode ini kan tidak dibatasin ruang dan waktu, ya. Jadi kenapa nggak saya ngomong ruang dan waktu? Saat kita ketemu itu kan memang satu ruang dan waktunya sama, maka bisa ketemu itu secara fisik. Tapi secara spiritual dan supranatural, ini tidak lagi dibatasin ruang dan waktu. Mau ketemunya di mana, waktunya jam berapa, ya kan? Itu tidak dibatasi. Itu namanya atensi dan transmisi. Nah, yang jadi kesalahan di dalam atensi dan transmisi, saat Mas Harli misalnya, ini contoh ya, Mas Harli tiba-tiba atensinya ke Aki, bisa Miyaji. Ya. Kan transmisi tuh, terconnecting tuh sama saya. Saat semua itu terconnecting, apapun yang ada di diri saya itu tercopy paste ke Mas Harli. Misalnya contoh, saat itu misalnya leher saya lagi sakit, ya, sakit. Kok Mas Harli keinget saya, nggak lama dari situ lehernya tegang, sakit. Ya itu, ya, tegang, sakit, kok saya sakit ya, lehernya kok jadi berat ya gitu. Karena posisinya saya lagi sakit leher. Atau sejak ingat Aki, kok tiba-tiba ingat Aki nggak bisa tidur, ya. Kok nggak, aku kok gelisah ya, udah berapa hari ini kok nggak bisa tidur gitu. Karena pada saat attention itu diberikan ke saya, terconnecting ke saya transmisinya, posisi Kisah Miyaji memang lagi begadang. Jadi memori itu di copy paste database-nya. Maka saat itu juga Mas Harli mungkin nggak bisa tidur. Karena memang ada beberapa malam yang memang, ada saya juga pasien yang memang sempat menginap ya, dari Tubaba, dari Makarti, ya, rombongan Mingun, mungkin Mas Didin tahu, Mas Aco tahu. Terus ada rombongan lagi dari Gaya Baru, ya. Gaya Baru tuh Seputi Surabaya ya. Nah itu rombongan, jadi saya begadangan. Ada saat itu mungkin 4 malam ya, saya nggak tidur. Karena rombongan tuh pakai mobil ya, jadi penuh tuh mobilnya. Jadi anggota-anggota dari sana datang, ya kita belajar juga. Saya ngasih pengobatan alternatif juga di situ. Jadi saat orang memberikan atensi saat itu, transmisi yang nyampe ke saya adalah saya nggak tidur. Wajar mungkin masalahnya tiba-tiba kok gelisah ya, nggak bisa tidur ya, susah. Karena tercopy paste. Jadi caranya saat kita yang paling aman, saat kita atensi, misal, oh ingat Aki. Nah, apa yang mau diambil dari Akinya? Misalnya, oh saya pengen loh, kayak Aki punya usaha. Ya, saya niat, saya mau ngambil teknik-teknik usahanya ya. Enggak, yang lain enggak. Ya, ya itu dari niat. Ya. Yang lain enggak. Atau saya mau mengambil misalnya ya, pengetahuan tentang spiritualnya aja. Yang lain tidak. Jadi itu dibatasin dulu. Nah, saat kita ingat Aki, Kisah Miyaji, maka yang di copy paste adalah cuman dibatasin itunya aja. Tadi tidak semuanya. Ya. Kenapa orang itu tiba-tiba jadi sakit parah? Mungkin atensi yang diberikan ke orang tersebut atau seseorang, posisi mereka memang lagi di rumah sakit. Maka tiba-tiba kok kita jadi sakit perut, kok kayaknya nggak enak atau segala macam. Transmisi yang dimantulkan tadi kan energi ya. Saat kita memberikan energi ke sana, maka energi sana juga memberikan energi itu ke sini mantul. Nah, semakin sering atensi yang diberikan ke orang itu, maka semakin sering juga energi itu bertransmisi. Jadi saling nyambung, terconnecting. Yang jadi masalah, posisi di sana kita nggak tahu. Apakah lagi sakit, apakah lagi tegang, apakah lagi nggak bisa tidur, apakah lagi punya beban, apakah lagi memang pusing masalah finansial. Nah itu bisa menular. Jadi terkontaminasi melalui energi itu sendiri. Mungkin itu jawaban yang saya berikan ya. Kalau memang masih kurang jelas penjelasan tadi, boleh tulis di kolom komentar. Jadi buat anggota-anggota yang lain, hati-hati memberikan atensi. Ya. Tapi atensi ini juga bisa kalian pakai untuk mengatensikan misalnya ada seseorang yang kalian sukai. Ya. Nah, kalian batasin dulu.
Atensi itu misalnya ya rasa cintanya, rasa rindunya, rasa kangennya, yang lain enggak ya. Yang lain enggak ya. Jadi transmisi yang nyampe ke dia, kok dia juga jadi keinget. Nah, jadi ini bukan ilmu pelet ya. Jadi memang secara kuantum ya, metafisika kuantum itu terconnecting. Jadi tanpa amalan pun kalian bisa memikat hati lawan jenis ya. Ini saya kasih langsung nih. Yang kalian berikan adalah rasa cinta, rasa kangen, rasa rindu, kebaikan ya, kebaikan. Jangan disalahartikan, oh gini kalau saya atensikan kejahatan, nanti enggak, itu enggak ya. Yang paling gampang itu, energi ini senang mendekati orang-orang yang punya rasa syukur, punya ketenangan ya, terus rasa damai, rasa bahagia, itu paling cepat itu atensinya. Ya, jadi saat kalian ya untuk memikat ya kalian kirimkan aja terus ya, tiap malam, tiap kalau keingat ya, kalau lagi senggang kalian kirimkan atensi ke orang. Kita buktikan ya, ini challenge juga nih ya, tapi jangan disalahgunakan. Disclaimer, buat atensi dan transmission ini jangan disalahgunakan ya. Ada beberapa orang yang mengirimkan atensi ini dengan amalan nih ya. Jadi untuk apa? Memperkuat atensi tersebut. Misalnya mungkin dengan mantra jaran goyang atau dengan Arjuna Selor ya. Nah, itu lebih bahaya ya. Saya nggak jawab karena ini menyangkut seseorang public figure ya. Padahal di sana kan ada teman Aco, ada loh sebenarnya yang nama itu, ya kan pernah ke sini tuh. Saya nggak nyebut nama ya, karena orangnya juga udah nggak ada ya, nggak baik. Ya, kirimkan aja atensi kebaikan untuk orang tersebut. Tapi yang jelas itu teman Aco kok, yang nama itu teman Aco. Dulu waktu dia datang, saya bilang namanya itu. Dia kaget kan? Loh, kok bisa tahu ya? Jadi, nama itu kadang-kadang kita menginginkan seseorang ya. Ya, dengan lagu-lagunya ya. Tapi kalau di dunia afirmasi, lagunya nggak bisa dipakai untuk manifestasi kan. Kita pengennya kaya, bahagia ya, gitu. Bukan apa ya, pengemis itu ya, enggak. Karena kalau di dunia apa ya, dunia sosial media atau dunia maya, kita jangan menyebut nama, karena kalau saat kita menyebut nama, kita udah kena undang-undang ITE ya. Ini saya hapus ya, Cok. Karena itu ada nyebut nama, takutnya nanti ya keluarganya nggak suka kan itu. Yang lain lagi boleh silakan mau bertanya. Jadi kita kembali ke video yang attention dan transmisi ya, temanya itu. Ada judulnya itu. Tapi saat ini kita lagi membahas tentang sisa jiwa. Nah, ruangan tadi saya memberikan namanya itu ruangan rahasia. Ya, kenapa kok ruangan itu saya namakan ruangan rahasia? Karena itu rahasia kita sendiri. Semakin besar ruangan itu berarti kultivasinya juga levelnya sudah tinggi. Jadi kalian pengen tahu level kalian sudah memasuki kultivasi alam apa ya? Itu dari ruangan itu sendiri kalian udah tahu ya. Jadi tanpa izin kalian tidak ada sesuatu pun atau apapun yang bisa memasukinya. Buat Mas Hari ingat ya, tanpa izin diri kalian sendiri tidak ada sisa jiwa yang bisa masuk.
Tetapi saat memang kalian bisa berkolaborasi ya, dengan energi tersebut, ya kenapa enggak? Pakai aja. Karena banyak orang benar-benar yang nyari seperti itu. Nah, ada yang beberapa orang yang memang sudah ada. Ada juga nih. Tadi Irwan sama Dian ya. Jadi Irwan ini ada sisa jiwanya. Ya, ada sisa jiwa di dalamnya. Saat dia pengen bertanya tentang sesuatu yang mendesak, ya, dia nggak ngasih jawaban. Seolah-olah dia hilang ya dari lautan kesadaran. Karena di lautan kesadaran ini saking luasnya, dia bisa cuek ya, nggak openan lah, bodo amat dibikin. Nah, jadi kita tuh pengen, karena kita critical cortex-nya kita sudah percaya kepada sesuatu energi itu, kadang-kadang kita butuh jawabannya. Kita nanya nih, karena itu kan sebagai teman ya. Kalau bisa berkolaborasi, ini kayak bagaimana ya, gini. Kita panggil nggak muncul. Tapi kadang-kadang saat nggak dipanggil, mungkin kalian lagi pup ya di belakang lagi nyantai, karena posisi tetanya masuk, ya. Kalian lagi tenang di situ ya, tempat yang tenang itu kan di situ ya. Tiba-tiba dia ngomong, kamu itu begini. Loh, saya kan nggak minta komentar. Kenapa kok komentar gitu kan? Dia memberikan informasi yang memang kita nggak tahu ya. Sebelumnya kita nggak tahu, maka itu disebut urusak turungi wonoro. Kita itu terbukanya kasab gara-gara ada informasi seperti itu. Ya. Jadi kok orang bisa kesurupan ya, karena memang di otak dia, akal pikiran dia juga menerima informasi. Oh, kalau gerakannya begini, silatnya begini. Jadi saat momennya tepat, misalnya saat kalian terdesak, kalian ingat jurus-jurusnya, ya keluar. Ya, orang bilang katanya oh, itu jurus gaib, bukan. Itu informasi yang memang kalian simpan di database-nya. Tiba-tiba momen terdesak, kok gerakan ini muncul gitu ya. Dan dia menggerakkan secara refleks. Gerakan-gerakan itu sama persis dengan yang pernah kalian lihat, pernah kalian dengar, atau pernah kalian baca. Maka itu keluar. Itu intuisi, itu namanya intuisi. Jadi bukan dari gerakan, oh dia dimasukin sisa jiwa, bukan. Atau oh ada kodam, bukan. Jadi intuisi itu muncul dengan dorongan dari dalam muncul untuk melawan, untuk memberontak, maka keluarlah jurus seperti itu. Orang bilangnya silat gaib ya. Bukan. Jadi agak berbeda ya. Pemahamannya agak berbeda. Ya. Jadi tiba-tiba bisa gerakan begini, gerakan begitu. Nah, kalau sisa jiwa ini beda banget ya. Karena dia mungkin memiliki sesuatu yang apa ya? Primordial ya, kuno ya. Maka selip-selip dia bisa terbang. Agak beda kan? Jadi tiba-tiba kalian terdesak, bisa loncatnya tinggi, itu karena memang dibantu. Mungkin kalian pernah nonton konten, salah satu kontennya mungkin apa ya, supernatural activity paranormal ya. Aktivitas paranormal atau aktiviti paranormal, saat dia dipegang ya, dia jatuh, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dan belakangnya besar dan melawan begal tersebut. Nah, itu sisa jiwa. Sisa jiwa itu sebenarnya kalau memang sudah terconnectingnya sama vibrasinya, sebenarnya dia melindungi. Melindungi itu bukan diri kita, tapi dia melindungi cangkang. Kalau cangkang ini hancur atau mati jiwanya, atau memang spiritualnya mati total, ya, kekuatannya mati total, dia juga terjebak di dalam itu pasti mati, hancur jiwanya. Nah, sisa jiwa ini yang ditakutkan adalah sama mereka yang sebagai sisa jiwa ini adalah ketakutan tentang kematian juga. Jadi ini immortal sebenarnya, teknik kultivasinya sudah mencapai tingkat immortal. Ya, saya nggak ngomong keabadian ya, buktinya dia bisa mati. Nah, dia tuh takut cangkang ini, karena cangkangnya yang saat dia masuk, dia tahu nih cangkang punya energi spiritual yang sumber dayanya luar biasa ya. Ya, banyak bahan-bahan atau media-media spiritual yang memang bisa diserap di situ karena dia menumpang hidup. Ya. Waalaikumsalam.
Rahayu juga Muhammad Reza. Sehat-sehat ya saya di sana. Mugi-mugi diparingi kesehatan, keberkelimpahan ya, diparingin rezeki ya. Kalau Mas Reza ini motivasinya dia lagi ingin mencapai yang namanya financial freedom ya. Nah, tadi juga agak dibahas juga. Oke, Pak Ardan silakan monggo. Selamat istirahat, selamat malam juga ya. Semoga besok mendapatkan rezeki yang lebih besar, ya lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bisa menggunakan, intinya kan kita belajar kultivator ini ya, belajar kultivasi ini kadang-kadang memang kita membutuhkan yang namanya sisa jiwa juga. Beberapa orang kadang mencari di tempat-tempat yang angker ya, yang intuisi dia mengatakan bahwa di situ ada kekuatan primordial ya. Ada sisa jiwa yang mungkin kalau di hutan ya. Di hutan itu kan kenapa? Karena memang atau di gunung itu energi spiritualnya tinggi atau besar. Nah, sisa jiwa ini membutuhkan itu sebagai asupan ya. Bukan makanan ya, sebagai asupan untuk menjaga sisa jiwa ini tetap hidup. Ya. Tetap hidup ya. Sisa jiwa ini juga butuh kehidupan. Makanya dia kadang-kadang masuk ke dalam lautan kesadaran seseorang ya. Bahasanya sebenarnya numpang hidup. Numpang hidup. Nah, saat dia numpang hidup, sebenarnya kita bisa kendalikan dia, bukan dia yang mengendalikan kita. Memang ada beberapa yang dia karena kekuatan kultivasinya mencapai tingkat immortal, dia lihat tubuh itu sehat ya, punya kekuatan yang super ya, di luar nalar atau di atas rata-rata manusia pada umumnya, maka dia masuk ke situ ya. Kenapa? Dia untuk sebagai kehidupan dia, cangkang dia mau mengambil alih bisa juga sebenarnya, tapi yang saya tadi bilang itu dibatasin oleh Daluo Agungnya. Sisa jiwa ini karena memang tubuhnya hancur, Cok ya. Tubuh fisik itu hancur dan jiwanya belum mati. Jiwa itu nggak ya, kalau nyawa ya, kalau dia memang sudah batasnya, sebenarnya sisa jiwa itu juga hancur kembali ya, hancur ya. Di dalam jiwa itu ada nyawa, di dalam jiwa ada nyawa. Nyawa adalah rahasia, tapi tempatnya nyawa itu ada di jiwa. Tubuh fisik bisa hancur, bisa mengalami pembusukan ya, pembusukan bagian dalam organ atau segala macam, dan itu menyebabkan tubuh fisiknya hancur. Mungkin karena ada beberapa yang immortal, kultivasi immortal, ya untuk mencapai tingkat kultivasinya karena tapa berata, tapi kena korosi ya dari alam, maka tubuh fisik itu hancur. Karena tubuh fisik ini kan nggak abadi. Sedangkan dia sendiri belum hancur, sisa jiwanya belum hancur, maka dia cari asupan supaya jiwa ini, biasanya ada yang besar masih energi sisa jiwanya, ada juga yang mungkin ya seperti kayak lampu pelita ya, kelap kelip sisa-sisa, makanya disebut sisa jiwa, sisanya banget gitu, kecil gitu. Nah, saat dia kecil itu ya dia untuk memperbesar energi dia cari sumber-sumber daya energi spiritual yang lain. Nah, saat dia sudah itu mereka ini belajar tentang pembentukan fisik yang baru. Kan sulit tuh ya, memang dengan bahan-bahan yang agak langka ya, baik itu dari tumbuhan peri biasanya, atau memang dari binatang-binatang peri, atau binatang-binatang yang primordial juga, itu energinya bisa mereka serap ya, untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Nah, tapi pada umumnya mereka paling gampang adalah mencari tubuh fisik seseorang yang bisa berkontemplasi dengan sisa jiwa tersebut. Ini berbeda dengan reinkarnasi ya. Ya, atau memang mereka ingin bereinkarnasi kembali.
Jadi mereka nggak hancur nih. Mereka pengen bereinkarnasi kembali, ya. Nah, mereka mencari wadah atau cangkang itu tadi. Jadi ini pemahamannya sebenarnya tentang kajian reinkarnasi dan pembentukan tubuh fisik. Itu nanti sebenarnya akan saya jelaskan. Tapi memang beberapa hari ini semua anggota-anggota kita sudah membahas ini. Jadi agak-agak saya buka dikit-dikit ya. Ada beberapa teman saya juga, alumni kita juga, karena hidupnya nelangsa ya, kebelangsak lah bahasanya tuh. Dia mengerti tentang abundant identity, tapi dia pengen lebih cepat ya untuk merubah identitas dia supaya hidup berkelimpahan. Akhirnya dia pertaruhkan sisa jiwanya, ya, separuh sisa jiwanya ditukar dengan jiwa itu, sisa jiwa tersebut. Jadi di tubuh dia tuh tinggal separuh sisa jiwanya, istilahnya barter ya. Dia tempatkan sisa jiwa itu di dalam lautan kesadarannya yang untuk membantu dia bangkit. Ya. Jadi ya saya izinkan juga, ya silakan kalau memang ini soal nanti urusan akhirat, wallahu alam ya. Ini bukan pesugihan, tapi memang sisa jiwa yang dia dapatkan memang cukup bagus ya. Memang benar-benar menunjang kehidupan dia, dan itu sangat-sangat luar biasa berubahnya. Karena dia kan lebih menang pengalaman ya. Dengan kehendak dia, pemikiran dia, masa lalu dia tahu oh ini peluang-peluang untuk bisnis, peluang-peluang untuk kekayaan, peluang-peluang untuk keberkelimpahan. Dia mengerti itu, dia ajarkan semua kepada cangkang. Cangkangnya juga mempercaya itu 100%, ya memang berubah. Makanya pembahasan ini sebenarnya tidak untuk dipublish ya. Karena itu nanti itu hanya untuk konsumsi anggota paguyuban. Ya. Nanti kita akan sebut namanya. Ya. Jadi apapun yang saya kontenkan ya di video ini adalah sebagai edukatif ya, untuk menambah wawasan kita di bidang kultivator spiritual Nusantara. Juga ini tidak mengajarkan kalian untuk ke jalan-jalan yang memang saya kategorikan sesat ya. Jadi benar-benar dia mengerti tentang kajian-kajian dan tahapan-tahapan kultivasi yang harus dilakukan. Dan apapun yang saya upload ya, itu berdasarkan pengalaman pribadi spiritual Isamiyaji. Jadi bukan katanya. Jadi ini bukan ilmu jare. Ini benar-benar ilmu katon mesti kedeleng, lamun kedeleng orang mesti katon. Nah, yang supaya katon memang harus offline. Ya kalau kedeleng ya cuman di online ya. Jadi mungkin di situ ada batasannya di situ. Mungkin teman-teman yang lain mau membahas ini silakan monggo. Tulis saja di kolom komentar. Apakah boleh? Ya boleh-boleh aja. Karena itu kan apa? Pertanggungjawabannya kan ke pribadi masing-masing. Jadi ada sebelum itu kan ada akad lah bahasanya ya, ada perjanjian tidak tertulis, tapi di dunia seperti ini apapun yang sudah menjadi akad persetujuan awal ya, akad awal itu benar-benar terikat ya. Terikatnya misalnya gini, ya saat dia kaya, saat dia terkenal, sebenarnya yang membuat dia terkenal adalah nama seseorang itu ya. Tapi orang awam taunya tubuh fisiknya yang terkenal.
Padahal sebenarnya yang membangkitkan itu, kesadaran dia, adalah sisa jiwa itu. Ya. Dan nantilah kita cerita, kayaknya saya juga pernah bahas ini di paguyuban sebelumnya ya. Mas Ali ada yang mau ditanya lagi, Mas Reja, Aco, Didin. Ya. Jadi kita kembali lagi hati-hati mengirimkan atensi atau transmisi ya. Karena kita mengcopy paste apapun yang ada di sana. Gitu. Jadi kita batasin apa yang kita mau copy paste dulu. Ya. Jadi kita inginnya ini, pengetahuannya ini, skillnya ini, itu aja dulu yang di copy paste. Tidak seluruh ya, tidak seluruh yang ada di orang tersebut ya. Contohnya mungkin kalian itu masuk ke dalam role model ya. Kalian punya role model, ada seseorang memang yang sampai fotonya kalian taruh di dompetnya. Saya kepengen banget sih meniru Tata semuanya, sampai gaya bicaranya, ketawanya, bahkan jalannya, dia tiru semua. Ya, itu belajar di NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Jadi menginstal ulang supaya mengcopy paste tokoh yang diidolakannya. Tapi sejak dia mengcopy paste itu semua, susah tidur. Dia tanya ke saya, kenapa ya Ki, saya sejak punya role model, ya, saya mengidolakan ini, ya, orang yang terkenal, dia baca autobiografinya segala macam, tapi dia sulit untuk tidur, ya, insomnia. Ya udah kita temuin aja orangnya. Saat ditemuin apa? Orang itu memang susah tidur. Jadi yang di copy paste yang paling atensi, yang paling besar di situ adalah susah tidur. Ya wajar kalau dia susah tidur. Akhirnya apa? Makanya saya bilang ini untuk membuktikan aja bahwa atensi itu gak seluruhnya harus di copy paste. Ya. Jadi benar-benar yang pertanyaan Mas Arli, apakah kita bisa terkontaminasi dengan energi seseorang? Bisa. Ya karena atensi yang transmisi yang kita sampaikan terkoneksi ke orang tersebut semuanya tercopy paste. Ya sampai ke lehernya tegang ada. Itu saya nyebut nama si Yadi ya. Yadi itu dari hari Senin sampai hari Rebo dia pengen ketemu saya. Kok tiba-tiba ingat Aki gini-gini, saya mau mainnya tempat Aki gini-gini. Tapi sejak hari Senin sampai hari Rebo itu bener-bener lehernya tegang gitu. Sakit. Akhirnya dipakai koyo. Nah, saat dia pakai koyo pun saya sendiri ya lagi pakai koyo. Anehnya saya sembuh, dia sakit masih. Jadi pas dia datang dia ngomong, Ki, leher saya kok sakit. Saya ketawa. Kamu memberikan atensi ke siapa? Ke Aki. Ya wajar, dari hari Senin sampai hari Rabu leher saya agak tegang ya. Kanan kiri agak tegang karena memang pekerjaan saya tegang semua itu. Ya. Jadi yang dia rasakan di copy paste itu adalah lehernya malah dia dapat. Jadi hati-hati ya di situ. Jadi buat teman-teman yang belajar atensi bisa secara langsung semua apa yang ada di role model itu tercopy paste dengan otomatis. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Apa ada yang mau video call sama saya langsung? Jadi lebih interaktif ya ngobrolnya. Mas Erwin nggak hadir ya? Kita absen dulu lah. Siapa-siapa ini yang hadir di sini ya. Mas Erwin. Saya bagikan dulu ya. Tautannya, linknya buat Mas Erwin.
Saya jawab juga. Saya udah jawab nih pertanyaan Aca, kenapa bisa ada sisa jiwa di tempat-tempat tertentu. Itu tadi ya, karena memang tubuh fisiknya mungkin udah hancur dan sisa jiwanya belum mati. Disclaimer, kulun nafsin jaikatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Ya. Jadi yang kultivasinya immortal, mungkin dari sesuatu yang dia pelajari, makanya mencapai immortal ya. Atau mencapai kultivasi alam lainnya. Tapi dia lupa fisik ini, kulun nafsin jaikatul maut, pasti hancur. Ya. Nah, biasanya kan kalau untuk pemula kan yang saya ajarkan adalah membentuk kekuatan fisik dulu, ya, armor, ya, sampai benar-benar armor ini kuat, ya. Kalau level tingginya sebenarnya tetap hancur juga, pada akhirnya juga hancur, cuman ada level yang namanya tubuh fisik yang tidak bisa dihancurkan, seperti kayak ilmu kebal atau segala macam, atau rawa rontek ya, atau pancasona atau segala macam, sebenarnya tetap hancur juga karena tetap mengalami yang namanya korosi ya, waktu, ruang dan waktunya ya, karena kita ini kan selalu memasuki alam spasial ya. Energi spasial itu yang membuat kita terkorosi ya. Berjalannya waktu, tubuh fisik itu pasti tua ya, lemah, sakit dan mati. Maka kita batasin dengan kulun nafsin jaikatul maut. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghindar dari maut, termasuk sisa jiwa. Tetapi ada juga memang sisa jiwa ini yang memang mungkin, ya ini mungkin ya, asumsi saya adalah peninggalan dari leluhur. Jadi leluhur itu sisa jiwanya belum hancur, dia mencari anak keturunannya yang memang benar-benar satu frekuensi ya. Dan dia memang benar-benar membantu. Karena memang masih DNA leluhur. Maka kesadaran spiritual itu udah ada di situ, kebangkitan spiritual itu di situ. Tiba-tiba dia mendapatkan bantuan dari sisa jiwa leluhurnya, membantu dia untuk kebangkitan spiritualnya, dan itu tidak bisa dihindarin ya, karena memang dari leluhurnya. Pasti itu kalau dia punya garisan itu, saya ngatakannya apa ya, membangkitkan apa ya, kekuatan darahnya ya, darah leluhurnya. Jadi dia bangkitkan dari ras dia sendiri, adalah darah leluhur dia, melalui esensi darah dia. Itu bisa. Itu kalau di dalam kultivator tingkatan level 5 itu sudah mempelajari esensi darah atau garis darah. Jadi dia punya DNA di situ, jadi dia bangkitkan melalui garis darah, esensi garis darah. Nah itu yang paling, jadi dia membakar esensi itu sendiri. Membakar esensi darah itu biasanya dari lidah ya, lidahnya digigit. Kalau yang untuk level atas ya, ini saya agak kupas dikit ya, kisi-kisinya. Saat dia terdesak, dia udah nggak sanggup lagi segala macam, dia bakar esensi darahnya melalui esensi darah di lidah atau di antara dua alis ini. Dia keluarkan esensi darah dia, garis keturunan dia, untuk membangkitkan kekuatan primordial atau kekuatan purba yang ada memang di dalam diri dia, database-nya yang terpendam jauh, dan dia menjadi seorang kultivator yang mumpuni ya. Jadi dia membangkitkan tenaga kultivasi yang luar biasa di situ. Itu hanya intermezzo aja, karena belum nyampe ke situ nanti yang kita pelajarin.
Jadi penjelasan saya itu seperti kayak apa ya, cerita fiktif ya. Cerita-cerita apa ya. Kalau kalian pernah nonton anime mungkin agak mirip-mirip ya. Ya orang membuat film anime, film-film silat atau tentang membahas kekuatan primordial segala macam. Itu karena mereka mengetahui teknik ini. Gak hanya buat-buat aja itu, ya. Toko kartunya, toko ininya, enggak. Jadi benar-benar memang apa ya? Mereka ngerti, ya. Kayak cerita-cerita apa dulu yang paling viral itu Koping Ho ya. Itu penulisnya, ya. Itu memang sudah keliling ya, keliling Nusantara. Jadi tempat-tempat yang diangkat di dalam novel tersebut adalah pengalaman pribadi beliau. Dan beliau secara tidak langsung sudah memberitahukan kepada pembacanya bahwa dia adalah salah satu kultivator. Karena memang mulai dari cerita silatnya, segala macam, tingkatan level silatnya, itu dia benar-benar menjiwai, ya, menjiwai seorang kultivasi itu, kultivator itu pasti dia menjiwai kultivasinya. Maka yang dia tulis adalah semua pengetahuan atau informasi yang pernah dia pelajari. Jadi nggak asal tulis. Saya membuat konten ini juga sama seperti itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi bukan ilmu jare. Ilmu jare itu bingung ya katanya jadinya. Jadi nggak jelas. Ini agak-agak ngelak ya mungkin ya di tempat kalian ya, nggak tahu kalau saya akan tanya dulu ini ngelak nggak ya? Karena tempat saya agak ngelak nih. Dari tadi saya bicara kok agak ngelak. Mana sinyal ya? Ada yang mau ditanyain nggak ya? Cok, Mas Didin, tahu sudah ngantuk? Kalau sudah ngantuk kita sudahin aja. Tapi itulah jawaban-jawaban yang memang saya bisa sampaikan ya. Semoga aja apa yang saya jelaskan di sini bisa menambah wacana ya, wawasan kalian dalam spiritual, dalam kultivasi ya. Dan saya juga berharap pengetahuan yang kalian dapatkan dari saya, teknik-teknik, metode-metode yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kalian semua. Mas Reja, ada yang mau ditanya nggak Mas Reja? Kalau Mas Reja ini lagi fokus mau menikah, habis lebaran ini, bulan depan ya, bulan 3, bulan 4 ya, nikah, terus kunduh mantu. Insya Allah saya hadir nanti ya, insya Allah ya, kalau tidak ada halangan satu apapun, insya Allah hadir di pernikahan Muhammad Reza. Karena calonnya kemarin sempat dibawa ke sini juga. Kita break sebentar, kita nunggu mungkin teman-teman yang lain atau komentator yang lain yang mau bertanya ya. Kita bagikan dulu ke cerita ya. Ke story-nya dulu.
Mas Arli ada yang mau ditanyain nggak masalahnya? Karena kalau breaknya kelamaan kan kayak ngehang diem aja kan, terus segala macam kan nggak baik juga ya. Nah, kadang-kadang bagi teman-teman yang memiliki pasangan ya, karena memang kultivasi ganda kategorinya, karena kita nyampur itu berarti pertukaran energi ya, disebut dengan kultivasi ganda. Nah, informasi DNA dari pasangan itu juga bisa mempengaruhi alur nasib kita. Ya. Jadi kalau yang toksik kena itu, ya. Kalau pasangannya toksik, banyak tuntutan, ya banyak beban, ya pening juga ya. Jadi siapapun yang punya akses bawah sadar, ya, ke bawah sadar punya akses ke realita, apakah ini kita bermain ini, ya justru ini membuat kita memang lebih maju sebenarnya. Karena kita menyadari bahwa realita ini adalah hasil dari ko-kreasi kita sendiri. Jadi kita adalah sebenarnya pencipta diri kita sendiri. Kadang-kadang apa ya, kita memprogram bahwa sehat secara emosional, mental, spiritual, artinya manusia nggak akan punya apa desire, apa-apa lagi ya. Punya desire maksudnya mimpi, visi, artinya kita masih punya energi kehidupan, dan semuanya adalah cara pencipta dan apa ya, diri sejati kita yang sudah mengakses realita optimum tersebut di garis waktu tertinggi pada ruang kuantum. Ya, makanya ini disebut metafisika kuantum, atau saya mengatakan dengan bahasa saya adalah kultivasi, berkomunikasi dan mengarahkan langkah menuju potensi sejati kita sebagai manusia. Jadi tugas kita itu apa, discerning ya, mencerna apa yang desire itu datang dari luka, mencerna apakah desire itu datang dari luka atau survival model ya, atau mode bertahan, atau mode menyerang ya, atau ekspektasi orang lain, atau memang dari takdir terbaik yang telah tersedia dan merupakan bagian dari tema utama tujuan kelahiran kita di dunia ini. Jadi sejak kita mau dilahirkan itu kita sudah ada blueprintnya ya, nanti kamu besarnya jadi ini, usahanya ini, kehidupannya begini, sakitnya ini, matinya nanti, bahkan tanggal matinya pun ada ya. Jadi kita bisa lihat sekeliling segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini, segalanya memiliki blueprintnya, atau kalau di IT itu disebut coding ya, coding atau karakter ya, purpose-nya sendiri. Jadi siapa kita, apa mimpi kita ya, dan dia tunjukkan ya blueprintnya, peta-peta yang harus diambil ya, untuk supaya tujuan kita itu lebih jelas. Jadi kalau kita siap untuk nyelam lebih dalam, makanya di situ butuh hening ya, 30 menit sampai 60 menit hening, diam. Ya. Kita benar-benar memasuki fase atau mode hening itu untuk mengerti diri kita yang sesungguhnya. Makanya ada yang untuk memasukin alam itu kita menggunakan hipnoterapi ya, atau sesi-sesi hipnosis ya. Jadi kadang juga berbayar, atau memang yang saya akan kasihkan juga tidak berbayar ya, free ya. Jadi benar-benar yang kalian pelajaran di sini bukan ilmu jare tapi ilmu katon ya.
Nah, buat teman-teman yang memang mungkin stres atau depresi, saya kasih tahu titik-titiknya ya. Titik di sini boleh dipencet-pencet ya, di sini ya, supaya untuk mengurangi tension ya. Ya. Dan di sini ya, sering-sering itu dipegang ya. Begini ya. Nah, di sini titiknya nih. Yang kalau dipencet kok nyang gitu, kayak ada listriknya gitu ya. Tuh. Jadi pakai ini, taruh sini. Nah, ini jari tengahnya itu pencet tuh. Ya. Itu titik-titik tension atau tekanan atau beban ya. Ya. Jadi kita melancarkan jalur darah kita supaya memang bisa lebih rileks ya. Saya bagikan dulu linknya. Ada yang mau nanya linknya di mana? Ada yang mau ditanya lagi? Silakan, monggo tulis di kolom komentar. Jadi mental spiritual itu sebenarnya sama seperti otot ya. Segala sesuatunya harus dilatih ya. Kalau ngikutin suara hati beda dengan sisa jiwa ya, itu juga harus dilatih, semuanya harus dilatih. Emosi dilatih, ya menerima, berserah diri, melepaskan dan mengampuni itu juga dilatih. Kepercayaan, berprasangka baik juga itu dilatih, semuanya harus dilatih. Hidup di momen saat ini juga dilatih ya. Jadi benar-benar semua itu, bersyukur pun, rasa bersyukur harus dilatih, setiap hari harus dilatih. Ngobrol dan lihat ke dalam diri juga harus dilatih ya. Aware kepada diri kita sendiri juga harus dilatih, percaya teguh terhadap nilai dan kebenaran diri juga harus dilatih, mendeteksi triggernya juga harus dilatih, semuanya harus dilatih. Kita mempertanyakan pemikiran kita, rasa kita, jiwa kita itu juga harus dilatih. Jadi kalian semuanya harus dilatih, nggak bisa diam aja tuh, nggak bisa ya. Terima dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur pun harus dilatih ya. Itu kita menciptakan apa, mental kita ya, supaya memang lebih ke mode yang jelas ya. Ya mungkin Mas Harli lagi gangguan ya di situ, ngelak terus ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Nah ini juga kita belajar kultivasi itu, mungkin teman-teman tahu nggak, sebenarnya tubuh itu bisa apa, menyembuhkan dirinya sendiri ya. Luka di kulit bisa menutup, virus bisa dilawan, sel-sel tubuh yang rusak bisa diganti, semua terjadi tanpa kita sadari. Itulah memang hebatnya sistem imun ya. Sistem yang Allah berikan sejak kita lahir. Nah, cuman ini harus dilatih dengan optimal ya, terus menerus. Jangan sampai teracunin dengan stres yang berlebihan, makanan, kurang gerak, pikiran negatif, itu semua memang racun yang setiap hari kita berikan untuk asupannya. Hidup sehat, kamu nggak perlu banyak obat sebenarnya. Perlu percaya bahwa tubuhmu diciptakan bukan untuk bergantung, tapi untuk dipelihara. Kamu nggak tahu nggak tubuhmu itu bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi semua itu juga harus dilatih. Makanya disebut regresi sel adalah kunci alami pemulihan tubuh. Jadi bagi teman-teman yang memang sakit atau segala macam, yakin bahwa tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Yang penting kita nggak meracunin diri kita dengan stres yang berlebihan atau makanan pengawet, pikiran negatif ya. Itu adalah racun yang akan menyebabkan energi kita boncos atau kebocoran energi. Jadi kita nggak usah lagi bergantung dengan apa ya, suplemen atau obat-obatan atau segala macam. Yakin aja bahwa kita mampu kok.
Oke, ada yang mau ditanya nggak ya selain yang lain? Atau kita akan bahas pertanyaan teman-teman yang lain yang ada di WA saya ya. Jadi apa ya? Ini Mas Dian ya. Mas Dian lagi ada problem sedikit. Sebenarnya gini Mas Dian ya. Ada trik psikologis yang sederhana yang bisa langsung untuk mengubah cara orang merespon kamu ya. Bukan karena Mas Dian itu berubah jadi orang lain, bukan, tapi karena memang ya Mas Dian itu akhirnya paham cara kerja pikiran manusia ya. Yang saya bilang tadi siang, ya kita diamkan dulu ya, belajar diam ya, diam setelah bicara ya. Jadi setelah menyampaikan pendapat, jangan langsung menjelaskan lagi tentang sesuatu yang lain. Diam itu sebenarnya memberikan tekanan halus orang lain yang justru akan memprosesnya, menanggapinya lebih serius dan mengisi kekosongan diri kita sendiri ya. Ya kan kalau kita diam kan orang juga nanya-nanya ya. Kalau di stoik itu seperti itu ya. Nah buat orang lain akan menyimpulkan sendiri. Alih-alih dia merasa dirinya benar, ajukan aja pertanyaan-pertanyaan simpel yang mengarah, kalau kita lihat dari sisi ini apa yang akan terjadi, kan kita bisa arahkan mereka. Jadi kesimpulan yang lahir dari pikiran sendiri memang terasa jauh lebih kuat ya. Jadi kita bisa ngurut benang merahnya, apa yang memang kita rasakan dalam setahun ini. Karena saat dia udah setahun Mas Dian ini, yang kronologis setahun pindah rumah, bangun rumah di situ, dan rumah itu pernah menyimpan memori ya mungkin energi yang tidak cocok dengan Mas Dian di situ. Jadi akhirnya rumah itu agak panas, energinya setiap hari ribut ya. Jadi sebenarnya ya harus dibersihkan. Maka di dalam budaya kita kita akan yasinan, keduren, atau memang kita bagi-bagi berkat. Itu sebenarnya yang jelas itu bukan masalah tasakurannya, tapi tujuan mengadakan tasakuran itu adalah tolak bala harusnya. Jadi kita membersihkan energi-energi yang memang menyimpan memori yang gak enak di situ ya. Nah untuk yang pasangan kita ya agak mulai menghindar dulu ya, kalau memang lagi ribut atau segala macam jangan selalu tersedia. Jadi respon yang terlalu cepat ya membuat kamu memang jadi kayak murahan ya. Ya sedikit jeda aja, sama dengan kayak sinyal bahwa waktu itu buat diri kamu tuh lebih bernilai daripada kita ribut atau segala macam ya. Jadi nggak usah direspon secara apa ya, langsung gitu enggak. Karena validasi emosi itu bukan argumen. Saat orang emosi jangan langsung meluruskan faktanya. Oh gini-gini ya. Harusnya ujungnya ya memang itu yang lagi ditunggu adalah respon dari kita sendiri. Ya cukup pahamin atau apa ya, jawabannya oh gitu ya. Jadi saat kita berhadapan dengan satu masalah ya kayak chaos lah ya, chaos. Ya udah jangan ditanggepin, responnya cukup diam aja. Jadi jangan direspon balik, karena itu yang ditunggu respon kitanya ya. Ya bilang aja aku paham kenapa kamu merasa begitu ya. Emosi yang divalidasi akan menurunkan pertahanan lebih cepat daripada logika. Jadi kita agak membenarin dulu lah ya, membenarin dulu. Tapi juga jangan langsung dibales lagi dengan apa argumen yang lain ya. Jadi berhentilah menjelaskan diri yang terlalu panjang. Semakin panjang kamu membela diri, semakin orang merasa ya kamu bersalah ya. Orang yang percaya diri itu cukup menjelaskan seperlunya aja, sisanya ya biarin aja, cuekin aja. Makanya saya bilang seorang laki-laki itu harus punya kedaulatan secara pribadi. Karena laki-laki itu yang dimiliki adalah harga diri.
Nah, jadi teknik tadi yang saya katakan adalah harus membangkitkan energi keperbawahnya supaya ada wibawa di mata pasangan kita. Jadi belajar spiritual sejatinya belajar tidak menempatkan keadaan di luar diri sebagai sumber kebahagiaan ya. Tidak terpengaruh apapun dengan kondisi di luar diri dalam meraih kebahagiaan itu sendiri. Jadi belajarlah untuk tidak melekat. Orang yang belajar spiritual tuh belajarnya nggak melekat. Jika pasanganmu tidak sesuai dengan keinginanmu, ya cobalah belajarlah untuk tidak melekat pada pasangan. Dan lepaskan tuntutan agar ia memenuhi gambaran yang ada di kepalamu sendiri. Ya. Jika penghasilanmu yang berkurang, uang itu terasa nggak pernah cukup, dan kebahagiaan juga ikut menghilang, ya cobalah belajar untuk tidak melekat pada uang sebagai sumber rasa aman dan bahagia. Jadi kita bisa cari alternatif yang lain ya. Kalau jabatan tidak sesuai harapan dan hatimu juga dipenuhi dengan rasa kesal, kecewa, ya cobalah belajar untuk tidak melekat pada posisi dan pengakuan atau validasi ya. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh semua itu. Nah, kalaupun memang kamu kehilangan seseorang dan merasa sangat sedih, terpukul, sadarin bahwa kesedihan itu juga lahir dari kemelekatan. Ya kalau kita berduka ya manusiawi ya, namun kedamaian hadir ketika kita belajar melepaskan letting go. Ya itu bisa dari teknik pernapasan 478 ya. Jadi belajar spiritual itu kan kaitannya lebih dekat ke teknik pernapasannya. Jadi kebangkitan kesadaran itu sendiri ada di bawah hidung kita, yaitu napas. Coba kalian semuanya belajarlah tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, dan keluarkan 8 detik. Karena ini teknik yang memang jarang diangkat atau diupload ya. Untuk membangkitkan kesadaran itu memang harus seperti itu. Belajar dari pernapasan dulu. Kemelekatan ini pada akhirnya akan berujung pada kehilangan juga ya, ketidakpuasan. Kebebasan sejati tidak datang dari mendapatkan semua yang kita inginkan ya, melainkan dari melepaskan genggaman yang terlalu kuat. Makanya saya bilang kalau kita megang itu terus gak mau dilepas ya ujung-ujungnya ya kita terbebanin ya. Memahami bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang kekal di dunia ini. Ya kita bisa menemukan kedamaian dalam sikap tidak melekat itu sendiri. Jadi coba belajarlah letting go ya. Dengan tidak melekat, kita tetap bisa menikmati dan menghargai setiap momen tanpa harus menuntutnya untuk tetap sama selamanya. Jadi nggak bisa kita harus begini terus, nggak bisa. Letting go aja. Jadi kalian belajar spiritual juga, ya intinya belajar bagaimana cara melepaskan ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi karena sudah malam juga. Selamat istirahat, selamat malam. Ya, semoga besok lebih baik dari sekarang. Ya, saya harus garis bawahi di sini. Manusia itu cuma dua, sifatnya beruntung dan beruntung banget. Ya, kalau kalian merasa beruntung, maka yang datang keberuntungan. Kalau kalian merasa beruntung banget, maka yang datang itu memang beruntung banget. Jadi hidup ini bukan untung rugi. Kalau kalian ngitungnya untung rugi, yaitu 50-50. Ya kadang untung, kadang rugi. Atau kadang rugi, kadang untung. Jadi usahakan di dalam keyakinan kita, trust ya. Kita harus percaya pada dunia ini, dunia kalian itu, dunia saya. Ya katakan kepada diri sendiri bahwa yang ada hanya ada dua. Beruntung dan beruntung banget. Dan semoga kalian mendapatkan keberlimpahan keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, dan berkelimpahan rezeki yang banyak. Salam Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi dari Kisamiaji.